Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kali ini kita akan mempelajari tema 8 Bumiku. Ya. Subtema yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah perbedaan waktu dan pengaruhnya pada bagian kedua. Perbedaan waktu dan pengaruhnya pada bagian kedua. Membandingkan perkiraan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Setelah menemukan kata kunci, kamu dapat memperkirakan isi teks hanya dari judulnya saja. Selanjutnya, kamu dapat memperoleh lebih informasi dengan membaca teks yang tersedia terkait dengan judul yang sama. Setelah membaca teks, kamu dapat membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Nanti bisa dibuatkan tabel ya. Sebelum informasinya seperti apa, setelah membaca teks informasinya seperti apa ya. Sekarang perkiraan informasi dari judul berikut. Wisata Pantai Kuta di Bali ya. Wisata Pantai Kuta di Bali. Berarti informasi yang akan kita dapatkan Pantai Kuta ya, pasti gambaran Pantai Kuta, kemudian wisatanya, kemudian daerah Balinya ya. Baik, kita lihat. Wisata Pantai Kuta di Bali. Siapa yang tidak kenal dengan Pantai Kuta? Pantai yang terletak di pusat Bali ini tidak pernah sepi pengunjung. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk berjemur, berselancar, atau sekedar bersantai menikmati pemandangan matahari tenggelam di sore hari. Pantai ini adalah surganya para peselancar. Suasana pantai ini tenang sehingga cocok untuk bersantai. Nanti kalian lihat informasi yang tadi pertama hanya melihat judul, dengan informasi yang tadi setelah kalian baca teks, kira-kira ada persamaan atau ada perbedaan. Yang berikutnya, hak dan kewajiban pelajar sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Kewajiban seorang pelajar yang pertama adalah belajar dengan giat dan tekun. Kemudian mengikuti upacara bendera dengan tertib, mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah, menjaga kebersihan dan kenyamanan sekolah. Haknya pelajar, apa haknya? Mendapatkan pengajaran dari guru seperti pada saat sekarang ini, mendapatkan nilai ulangan sesuai dengan usahanya, kemudian menggunakan fasilitas sekolah, menikmati suasana belajar yang nyaman. Yang selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Apa saja kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi? Yang pertama adalah penetapan tarif khusus pada perdagangan sesama anggota ASEAN. Yang kedua, mengembangkan bidang pariwisata, perkebunan, dan perikanan di kawasan ASEAN. Pendirian proyek industri, mendorong investor untuk menanamkan modal di negara-negara anggota ASEAN. Berikutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah penandatanganan perjanjian zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang berikutnya, penandatanganan deklarasi kesepakatan ASEAN ya. Deklarasi kesepakatan ASEAN pada tanggal 24 Februari 1976 di Bali. Pembentukan Komunitas Keamanan Politik ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Thailand. Yang selanjutnya, mengidentifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya.
Rotasi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 hari. Pengaruh revolusi bumi, apa pengaruhnya? Yang pertama, penanggalan kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Yang kedua, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam. Yang keempat, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi. Yang kelima, adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Gerak semu matahari merupakan posisi matahari yang selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan bumi mengalami revolusi dengan sumbu rotasi yang miring. Gerak semu tahunan matahari karena dipengaruhi oleh revolusi bumi. Yang selanjutnya, menemukan kata kunci pada teks non-fiksi. Informasi dari teks dapat ditemukan dengan mengidentifikasi kata kunci dari judul. Kata kunci pada judul teks tersebut dapat ditandai, kemudian dicari maknanya. Dengan mengerti makna dari setiap kata yang ditandai, maka kita dapat menemukan perkiraan informasi teks. Yang selanjutnya, interval nada D mayor. Ya, kemarin sudah mempelajari C mayor, sekarang D mayor. Jika ada lagu dengan nada D mayor, artinya nada ke-1 atau nada Do dimulai dari D. Ketika memainkan lagu dengan alat musik, maka nada D yang disajikan disebut Do atau dinyanyikan Do. Ya. Bagaimana cara menentukan interval nada tangga D mayor? Kita perhatikan ya. Tangga nada D mayor diawali dengan nada D. D, E, F, G, A, B, C, D. 1,5, 1, 1, 1,5, 1. Padahal tangga nada mayor susunannya adalah 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Maka nada ini ada yang harus dinaikkan setengah supaya susunannya menjadi 1, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Coba perhatikan. Interval nada tersebut belum sesuai dengan interval nada C mayor. Ingat ya tadi ya, 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Maka ada 2 nada yang harus dinaikkan setengah supaya menjadi susunannya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Nada keberapa? Nada F. Ya, nada F menjadi fis, nada C menjadi cis, supaya susunannya 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Kita lihat ya. Kita lihat ini. Ya, nih 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Ini kan tadi 1,5, 1, 1, 1,5, 1. Padahal harusnya 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Kita lihat nih di sini ya, harusnya kan susunannya seperti ini. Maka yang F tadi menjadi fis, yang C menjadi cis, dinaikkan setengah. D, E fis, G, A, B, cis, D. Nah, nanti kita praktekkan dengan alat musik supaya lebih jelas. Yang selanjutnya, menyajikan informasi dari teks non-fiksi. Tentukan dahulu pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dari sebuah teks. Pokok pikiran adalah ide utama dalam suatu paragraf yang letaknya ada di awal, tengah, atau akhir paragraf.
Jadi letaknya ada di awal, ada di tengah, ataupun di akhir sebuah paragraf. Ya, maka kita harus bisa menulis informasi dari teks dalam bentuk rangkuman. Yang selanjutnya, manfaat pelaksanaan kewajiban pelajar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lingkungan menjadi bersih, sejuk, dan nyaman, terhindar dari penyakit, tidak mudah terkena bencana akibat lingkungan kotor. Misalnya banjir. Mengapa banjir? Karena sungai atau selokan banyak sampah, sehingga air tidak bisa mengalir secara lancar. Apa akibatnya lingkungan yang tidak terawat? Lingkungan yang tidak terawat adalah menjadi kotor dan tidak nyaman digunakan untuk beraktivitas. Penduduknya akan mudah terkena penyakit dan akan mudah terjadi banjir serta tanah longsor. Interval nada G mayor. Tangga nada G mayor memiliki nada G sebagai nada dasar atau nada pertama menjadi Do. Tangga nada G mayor memiliki urutan nada G, A, B, C, D, E, F, G. Ingat, ini masih belum dinaikkan nadanya. Maka ya, pada interval nada G mayor ada satu nada yang harus dinaikkan agar interval nadanya berubah. Nada tersebut adalah nada F menjadi fis. Dengan begitu G, A, B, C, D, E, fis G, supaya susunannya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kalau tidak, nanti kalau ini tidak dinaikkan setengah, maka susunannya 1, 1, setengah, 1, 1, setengah, 1. Padahal harusnya 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Maka F-nya harus dirubah, dinaikkan menjadi fis, dinaikkan setengah. Ya, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi singkat ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.